Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Andi Malau. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginput style ke keyboard PSR E463 ini menggunakan flashdisk ya kawan-kawan. Di konten-konten saya sebelumnya itu menginput style menggunakan PC. Nah, kali ini kita akan menginput style menggunakan flashdisk ke keyboard PSR E463 ini. Dan hal-hal apa saja yang harus kalian perhatikan dalam menginput style ke keyboard PSR E463 ini. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke ya kawan-kawan, di sini keyboard sudah ready ya. Nah, saya jelaskan sedikit hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam menginput style ke keyboard PSR E463 ini. Yang pertama, pastikan style yang kalian terima atau style yang ingin kalian input ke keyboard ini adalah style khusus PSR E all seri ya kawan-kawan ya. Jadi, pastikan kalian menerima style atau kalian beli style itu khusus PSR E all seri, baru input ke keyboard PSR E463 ini atau ke keyboard kalian. Dan yang kedua, yang berikutnya, jangan menginput style PSR S all seri ke keyboard ini tanpa melalui tahap converter. Oke ya, jadi kalian harus mengkonvert dulu style PSR S all seri tersebut ke komputer atau PC kalian agar bisa diinput ke keyboard PSR E463 ini. Oke. Nah, yang berikut, khusus style PSR S yang ingin kalian convert, pastikan stylenya tidak menggunakan Yamaha Expansion YEP ya, Yamaha Expansion Pack ya kawan-kawan, atau yang biasa disebut dengan YEP ya di user keyboard Yamaha. Jadi style yang akan kalian input itu harus standar keyboard PSR S all seri. Tidak boleh menggunakan Yamaha Expansion Pack. Dan juga pastikan di stylenya itu voice yang digunakan di stylenya itu tidak boleh editannya terlalu ribet ya kawan-kawan ya. Jadi pastikan stylenya editnya standar aja. Nah, dan bisa kalian rasakan nanti buat kalian yang sering menggunakan keyboard PSR S, yang punya keyboard PSR E di rumah untuk latihan-latihan ya istilahnya ya. Nah, kita ke PC terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah mengelompokkan yang saya maksud ya. Ini style kit PSR S970 yang dimana ini yang saya maksud ada voice di dalam stylenya terlalu ribet ya editnya ya, bukan terlalu ribet. Jadi tidak biasa dalam voice PSR S ini sudah diedit ya. Di sini kalau nggak salah mellow finger atau bassnya style ini diedit terlalu rapi sehingga di keyboard PSR E463 ini bassnya tidak bisa dibaca. Oke ya, nanti saya perlihatkan ya. Dan di sini yang kedua, style PSR E463 ini style yang sudah melalui tahap converter ya, dan khusus style PSR E463. Nah, ini style PSR S all seri. Ini style yang belum melewati tahap converter ya, converter. Nanti kita bisa lihat apa efeknya kita menginput style langsung ke keyboard PSR E463 ini, style dari PSR S all seri ya, ke keyboard PSR E463 ini tanpa melewati tahap converter. Nah, di sini ada style sampling. Ini yang saya maksud style yang menggunakan Yamaha Expansion Pack ya, style YEP. Nah, oke ya, kita buka satu-satu. Di sini style kit PSR S970. Ini saya tandai dengan nama sendiri ya, istilahnya style biasa aja, Andi Cagon dan Hotang Cagon. Jadi kita tandain ya kawan-kawannya style kit yang menggunakan voice yang terlalu diedit di style ini, nanti kita tandain dengan Andi Cagon sama Hotang Cagon. Oke. Nah, yang kedua, style PSR E463 ini saya tandain dengan angka 1 titik dan angka 2 titik. Ini kenapa saya buat seperti ini? Ini tadinya style PSR S all seri yang ada 4 variasinya. Jadi saya bagi 2 style tersebut agar setiap variasi yang ada di keyboard PSR S all seri bisa saya gunakan di keyboard PSR E463 ini. Nah, yang ketiga, Caca Sanut Cool ini adalah
style yang saya seleksi variasi-variasi yang akan saya gunakan. Oke, 1, 2 ini saya tandain ya, 1, 2 dengan 1 titik, 2 titik. Itu khusus style PSR E463. Oke. Dan yang berikutnya style PSR S all seri. Ini yang style yang belum melewati tahap converter. Oke, ini saya tandain dengan 33 titik cacat sanot pole. Oke, nanti bisa kita lihat ya. Nah, perbedaannya style ini yang 33 ini dengan style 1, 2 cacat sanot pole di yang khusus PSRE. Oke. Dan yang berikutnya yang terakhir style sampling ini saya tandain dengan hashtag sampling juga gondang sampling. Oke ya kawan-kawan ya. Oh iya, sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa tidak bisa menggunakan style Yamaha Expansion Pack. Sedangkan di keyboard yang belum menggunakan Yamaha Expansion Pack atau YEP ya kita bisa dibilang, atau sedangkan keyboard PSRS yang belum menggunakan YEP, style ini tidak bisa dibaca ya. Style ini tidak bisa dibaca di keyboard tersebut, apalagi di keyboard PSR E463 ini. Oke, langsung nanti kita lihat aja dan di keyboard kita. Nah, ini saya copy dulu ya. Saya copy dulu stylenya ke flash disk. Kita copy ke flash disk ya. Oke, kita input dulu. Oke, kita buka ya, kita buka flash disknya. Oh, ini kita hapus dulu style-style yang sudah yang ada di flash disk. Oke, yang pertama kita input stylenya style kit PSR 970. Ini kita copy langsung ya. Cara meng-copy style ke flash disk ya kawan-kawan ya. Jangan menggunakan folder di dalam flash disk untuk keyboard PSR E463 ini. Kenapa? Nanti pada saat pembacaan style di keyboard tidak muncul di layar ya. Jadi pastikan di luar folder dan di dalam flash disk style tersebut. Nah, di sini tanpa folder ya. Oke, yang kedua kita coba maaf. Yang kedua style PSRE 463 ini kita copy semua. Ya, kita copy. Terus style PSR S all seri kita copy juga. Kita copy aja ya. Oke, kita copy. Dan style sampling kita copy juga. Oke, ini semua stylenya ya kawan-kawan. Di sini stylenya ada Andi Chagon, Hotang Chagon ya. Ini style yang saya bilang menggunakan wash yang sudah diedit dalam stylenya ya. Yang kedua ada di sini Andirek ya, 1 titik, 2 titik sama 1, 2 cacat sanut cool. Itu style PSR E463. 33 titik cas sanut ini adalah style PSRS all seri yang belum melewati tahap converter. Dan gondang sampling ini sama sampling ini adalah style yang menggunakan sampling. Oke ya. Langsung aja langsung ya. Nah, buat kawan-kawan ya yang sering bertanya, "Bang, rekomendasi ukuran flash disk ya. Size flash disk yang digunakan untuk keyboard PSR." Rekomendasi dari saya, gunakan aja, jangan yang terlalu besar-besar ya. Size-nya ya, cukup antara 2 GB, 4 GB, 8 GB, sampai 16 GB itu sudah cukup. Itu rekomendasi dari saya. 32 sampai 64 itu nanti keyboard PSR E463 ini susah membaca flash disk, apalagi filenya terlalu banyak. Nah, cukup. Ini saya menggunakan flash disk yang ukuran 4 GB ya. Dan kita langsung ke keyboardnya aja. Nah, ini saya pindahkan ya slot keyboard slot flash disk ke depan biar enggak susah nyari konektor flash disk di keyboard ini.
Jika logo USB pada layar sudah berhenti berkedip, tandanya flash disk ready atau siap di loading ya, di olah data. Nah, yang langkah pertama, tekan tombol function di keyboard PSR E463 nih, yang ada di bagian kanan atas ya, tombol function, klik dan tahan sampai muncul menu kedua pada keyboard PSR E463 ini. Di sini ada save sampling ya. Pilih kategori untuk memilih menu, kita cari load style. Load style, ini dia, load ST. Kalau sudah, pilih execute atau tekan tombol nomor 0 di keyboard PSR E463 ini. Tekan. Kita fokus ke menu USB ya kawan-kawan ya. Ini FLA, ini adalah style yang sudah saya simpan menggunakan PC saya di keyboard PSR E463 ini. Jadi saya simpan di internal memory keyboard ini. Kita fokus ke USB. Nah, ini USB-nya. Ini adalah Hotang C ya, Hotang Chagon ini yang tadi ya. Hotang Chagon ada 33 titik caca sanut cool ini. Terus ada 2 titik Andi, ada 12 caca sanut cool, ada 1 titik Andi Regi ya ini ya. Ya pokoknya yang tadi ya, style khusus PSR E463. Dan 2 titik, ini udah flash ya. Ini USB-nya ya kawan-kawan ya. Jadi yang bisa dibaca di stylenya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, oke, sampai 5 style. Tadinya kita nginput sampling style ya. Style samplingnya ya. Ini style samplingnya tidak ada dibaca di keyboard PSR E463 ini. Jadi yang dibaca hanya 5 style yang kita input tadi. Dari sini cukup jelas ya kawan-kawan ya. Jadi bila ada style kalian copy ya, kalian copy ke flash disk, input ke keyboard, tidak dibaca, kemungkinan besar itu style yang menggunakan sampling. Nah, oke kawan-kawan ya. Sebelumnya saya mau jelaskan sedikit ya. Di sini saya sudah isi semua style usernya di keyboard saya. Ini mulai 236 sampai 245 ini semua sudah penuh. Jadi untuk mengganti stylenya, kalian menginput stylenya seperti biasa ya, seperti ini. Kita ke menu load style tadi. Menu load style tadi, function, tekan function, muncul menu kedua dari function, pilih kategori sampai muncul menu load style, klik execute. Nah, contoh, saya mau Hotang USB ini pertama. Hotang USB. Hotang Chagon ini kita input di 236. Input aja, tekan execute, tekan load OK. Nah, keyboard akan membaca style yang terakhir kalian input di nomor user ya, nomor user style. Oke, kita input satu-satu stylenya, semua stylenya ya. A few moments later. Oke kawan-kawan, di sini kita sudah berhasil ya, sudah selesai mengcopy semua, menginput stylenya semua ke keyboard PSR E463 ini. Nah, kita periksa ya, di 236 Hotang Chagon ini yang menggunakan kit atau voice-nya yang sudah diedit tadi ya. Di sini kalau nggak salah bassnya diedit sedemikian rupa, tapi nggak bisa dibaca nanti di keyboard PSR E463 ini. Nah, yang kedua ada style khusus PSR E463 ini ya, di 237 nomor 1 titik ya, 2 titik di 238, dan 3 titik ini adalah style PSRS All Seri. Oke ya, PSRS All Seri tanpa melalui tahap konverter. Dan 1-2 cara sanut ini adalah style PSRS All Seri yang sudah saya convert. Style sedemikian rupa yang di 33 tadi ya, sudah saya convert dan hasilnya nanti bisa kita lihat. Oke, yang pertama kita review yang 236 ini. 236, maaf sebelumnya, ntar ya. Oke, saya matikan dulu di laptop saya biar nggak connect, nanti voice-nya biar nggak amburadul.
sekilas kicknya mantap ya. Tapi ketika kita memainkan stylenya, nah, cara mencek style itu bagus apa enggak ya, gunakan track control yang ada di keyboard PSR E463 ini. Contoh, yang di nomor 1 adalah drum kitnya, drum ya semua, drum kit. Nomor 2 adalah bass, 3 rhythm, 4 rhythm, 5 perkusi dan 6 padnya ya. Jika salah dalam pelafalan, saya mohon maaf ya. Tapi di sini kita menggunakan track control untuk memeriksa setiap pose yang digunakan dalam style. Di sini pada track controlnya ada 1, 3, 5, 6. Itu yang berisi ya. Yang 2, 4 dan yang kosong-kosong ini yang tidak hidup ini adalah track control yang tidak ada isinya. Coba kita lihat. Nomor 1 saya akan tekan ya. Ini bassnya bisa. Oh ya, nomor 2 ini adalah bassnya ya, yang saya sebutkan tadi. Nomor 2 di sini aktif. Di sini aktif ya. Kita lihat. Kita akan review nomor 2 ini. Coba. Nah, sama sekali ya. Di sini bassnya saya aktifkan tapi suara bassnya tidak muncul. Ini dikarenakan di PSRS All Series ya, voice bassnya ini terlalu diedit parah ya, bukan diedit parah sih, istilahnya diedit sedemikian rupa, saking mantap ya. Ini memang stylenya mantap sekali, tapi bassnya tidak bisa dibaca di keyboard PSR M463 ini. Ya, tidak bisa dibaca ya. Itu untuk style yang ada di Hotang Chagon ini. Yang berikutnya 237. Ini style yang saya bagi 2 tadi ya, dengan 2 titik. Coba kita lihat. Oke, bisa kita lihat ya, semua kit atau voice yang di style tersebut ya, style yang di 237 ini semua berisi, semua hidup ya, semua PNP ya. Nah, style yang berikutnya 2 titik ini. Nah, saya jelas di sini kita bisa lihat ya, 1 titik dengan 2 titik ini stylenya memang terlihat jelas ya. Saya bagi 2 stylenya, jadi semua variasi dalam style tersebut bisa saya gunakan. Oke. Nah, kita review di 239. Ini adalah style PSRS All Series yang belum melewati tahap converter ya kawan. Kita cek. Nah, kita tekan di sini tombol startnya ya. Ketukannya berjalan tapi tidak ada suara dalam style di 239 ini. Jadi cukup jelas ya kawan-kawan ya. Buat kalian yang stylenya bisa dibaca tapi tidak bisa diputar, ini nih masalahnya. Stylenya belum melewati tahap converter. Jadi jika sudah melewati tahap converter, hasilnya jadi seperti ini di 240. Oke, sangat jelas ya bagaimana software style di converter ya. Jadi sebelum melewati tahap converter dimasukkan ke keyboard ini, stylenya bisa dibaca tapi tidak bisa diputar. Dan jika kalian menerima style, ada beberapa style yang tidak bisa diputar, itu kemungkinan besar stylenya style sampling ya kawan-kawannya. Nah,
Mungkin itu saja ya pembelajaran atau tutorial hari ini tentang cara menginput style ke keyboard Pacer E463 ini. Kata-kata yang salah ya, dan pengucapan yang tidak berkenan di hati kalian, saya terlebih dahulu memohon maaf. Buat kalian yang belum paham tentang style untuk keyboard Pacer E463 ini, kita bisa sharing di kolom komentar atau follow sosial media saya, dan bisa kalian chat di WA saya. Nanti saya bagikan di setiap kalian yang meminta nomor WhatsApp saya. Oke? Jadi sekian dulu tutorial hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.